Huo Yuhao tidak bisa peduli tentang hal lain dan dengan cepat bergegas ke depan BI sebelum berjongkok. Senior tertua, apakah kamu menyebutkan sebelumnya bahwa guru menyegel Beast God di Tian? BI mengangguk dan menjawab, ya. Meskipun kakek buyut aku sudah meninggal, dia menyegel rohnya di pohon emas. Ketika gelombang binatang buas dimulai, dan di Tian menyerang, Tetua Xuan tidak bisa menanganinya sendiri, dan kakek buyutku menggunakan kekuatan pohon emas untuk menyegel di Tian bersama dengan Tetua Xuan. Guru. Huo Yuhao mengintip ke langit dan emosi yang telah dia tekan akhirnya meledak. Air matanya mengalir, dan dia berlutut ketika dia terus menatap ke langit. Pada titik ini, ledakan memekakan telinga menggema di langit. Setelah ini, sosok emas besar memisahkan diri dari langit sebelum turun menuju kota Shrek. Seluruh langit langsung berubah gelap, dan aura yang tak terlukiskan, namun menakutkan turun dari langit. Di Tian akhirnya memecahkan segel. Raungan naga yang marah bergema di langit, dan bercak ungu menyala di langit di sekitarnya. Sosok emas yang telah memisahkan diri dari langit kembali menjadi wujud manusia. Itu adalah Tetua Xuan, dan proyeksi Tetua MU secara halus muncul di sampingnya. Namun, dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia juga tampak sangat pucat, dan ada noda darah segar di sekitar bibirnya. Menyegel mata emas Raja Naga Hitam, yang kultivasinya melebihi 800.000 tahun, telah terlalu menstimulasi darahnya, dan Tetua Xuan juga sangat terkuras dalam prosesnya. Sama seperti di Tian bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar, Tetua MU dan Tetua Xuan juga bisa melakukan hal yang sama. Bahkan mereka tidak menyangka Shrek City bisa bertahan tanpa bala bantuan, mengingat gelombang buas yang buas. Mereka juga telah menimbulkan banyak korban di pihak Great Stardew Forest. Lebih dari 40% dari tentara jiwa telah terbunuh. Ini adalah pukulan yang sangat berat ke hutan. Sementara Tetua MU dan Tetua Xuan sangat bangga dengan kekuatan bertarung Shrek, mereka tidak berpikir ini adalah hal yang baik. Situasi ini memaksa di Tian dan Great Stardew Forest untuk memusnahkan Shrek sepenuhnya. Bahkan jika binatang buas harus mundur, mereka tidak akan bersedia untuk menyelamatkan Shrek setelah kerugian besar yang ditimbulkan Shrek pada mereka. Di Tian sangat marah sehingga dia hampir mengamuk. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain pada saat ini. Sementara pasukan binatang buas di sisi utara dan barat sangat lelah, aura kuat Beast God akhirnya dirasakan lagi, dan mereka mendistribusikan diri sekali lagi di bawah komando 4 binatang buas. Pasukan binatang buas di sisi barat menunjukkan formasi menyerang dan sedang menunggu perintah di Tian. Pada titik ini, bintik-bintik cahaya mulai muncul di kejauhan. Bintik-bintik ini sangat menarik perhatian, meskipun jumlahnya tidak banyak. Setidaknya, tidak ada lebih dari pasukan spektral yang dipanggil Huo Yuhao. Namun, mereka berhasil terbang dengan cepat bahkan ketika mereka menghadapi penindasan besar di Tian. Ini terutama berlaku untuk titik hijau yang terbang di depan. Itu seperti bintang jatuh. Selain itu diperluas dalam ukuran saat dibebankan ke depan. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi bola api hijau besar. Bahkan melawan penindasan di Tian, itu masih terus meledak. Di Tian, kamu harus melihat apakah aku setuju jika kamu ingin menghancurkan Shrek. Ayo bertarung lagi setelah 100 tahun. Sebuah suara keras memanggil, beresonansi melintasi seluruh langit, dan sepetak besar lampu hijau langsung memenuhi langit. Penindasan besar di Tian dengan paksa ditentang begitu saja. Setelah mendengar suara ini, wajah tegang Tetua Xuan sedikit rileks. Bala bantuan akhirnya tiba. Dia sangat jijik dan jengkel oleh pemilik suara itu. Namun, itu terdengar sangat ramah baginya sekarang. Berapa banyak orang yang ada di benua Douluo yang bisa menahan penindasan Dewa Beast sendirian? Pemilik suara itu tidak lain adalah pemimpin sekte-sekte tubuh Douluo Dubushi. Ya, sekte tubuh telah tiba sebagai bala bantuan. Apakah itu Tetua Xuan, Tetua Mi, atau tetua dari Paviliun Dewa Laut? Tidak ada yang menduga tubuh sekte menjadi yang pertama tiba sebagai bala bantuan. Akademi Shrek dan sekte tubuh tidak berbagi hubungan yang harmonis. Pertarungan antara kakak Elder MU dan Dubushi adalah kenangan yang menyakitkan dan tragis bagi kedua belah pihak. Punggung tetua MU bengkok setelah pertarungan itu, dan dia akhirnya meninggal dunia dari kondisinya, sementara saudara laki-laki Dubushi meninggal lebih awal. Sementara kebencian antara kedua belah pihak ini tidak terlupakan, itu masih sangat diingat. Namun, Dubushi sebenarnya tiba tepat ketika Shrek Academy paling membutuhkan bantuan. Bahkan belum 2 hari. Bahkan jika berita diturunkan kepada mereka segera, dan mereka segera berangkat, mereka mungkin tidak begitu cepat. Kultivasi Dubushi sedikit lebih unggul dari milik Tetua Xuan,
dan dia sudah menjadi Douluo utama. Meskipun dia baru saja menjadi Douluo utama, dan kemampuannya lebih lemah dari naga suci kegelapan dan kaisar naga Douluo Longxia Yao, dia masih menjadi salah satu master jiwa terkuat di dunia saat ini. Meskipun Di Tian, yang sudah terluka setelah memecahkan segel, masih bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa melakukannya dengan cepat. Dengan kehadiran Dubusi, Di Tian akan tetap sibuk, dan tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Dubusi, ini kamu lagi. Karena kamu sedang mencari mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Deru marah Di Tian bergema di seluruh langit. Langit malam yang gelap tiba-tiba berubah menjadi ungu. Bahkan hijau yang dikeluarkan Dubusi tidak bisa menyembunyikan cahaya ungu ini. Semua kota Shrek dan bangkai binatang buas di luar kota diwarnai ungu. Gelembung keunguan besar mulai turun dari langit, masing-masing dengan diameter lebih dari 10 meter. Mereka melepaskan kabut keunguan yang tebal, dan gelembung-gelembung ini menyelimuti seluruh permukaan kota Shrek. Di luar Shrek City, tentara jiwa buas yang dipimpin oleh 4 binatang buas dengan cepat mundur. Jiwa binatang tenang dan berhenti mengaum marah mereka. Setiap jiwa binatang dari pasukan jiwa binatang tampaknya tertutup rapat, dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Dubusi baru saja tiba. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menakuti Di Tian sedikit bersama dengan sisa master jiwa yang kuat dari Shrek. Dia tidak menyangka Dewa Beast segera bergerak. Dia juga tidak mengerti mengapa Di Tian sangat marah. Ketika Di Tian disegel sebelumnya, dia hanya bisa merasakan bahwa pasukan binatang buas telah menderita kerugian besar, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya mengetahui sejauh mana kerugian itu. Sebelumnya, dia segera menggunakan indera spiritualnya untuk memindai seluruh area. Ketika dia melihat kehancuran dan menemukan bahwa lebih dari 40% pasukannya terbunuh, dia marah. Sama seperti Tetua Xuan dan Tetua Mu percaya, pertarungan ini tidak bisa dibalik lagi. Bahkan jika gelombang binatang mundur, pembalasan darah ini masih harus dibalas. Di Tian secara alami menyadari kemampuan Dubusi. Namun, dia sudah sangat marah. Tidak peduli siapa yang datang, dia masih akan mengambil tindakan. Dia rela mengorbankan segalanya untuk menghancurkan Shrek. Dubusi memasang tampang serius di wajahnya. Saat dia bergerak, dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter di udara. Lampu hijau yang intens bersinar dari tubuhnya. Di tengah-tengah lampu hijau ini, ada cahaya keemasan halus. Dari penampilannya, raksasa ini seperti patung dewa yang serius dan serius. Dia tidak berani menahan diri melawan lawan yang kuat seperti Di Tian. Saat dia muncul, dia segera mengaktifkan kebangkitan kedua jiwa tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan bertarungnya yang menakutkan dan menirukan aksi mengangkat. Garis-garis cahaya hijau dilepaskan dari tubuhnya saat mereka menyerang gelembung keunguan di langit. Setiap garis lampu hijau berhasil menemukan gelembung keunguan secara akurat. Demikian pula, garis-garis cahaya hijau melanda seluruh tempat. Hijau dan ungu dipisahkan dengan jelas. Namun, gelembung keunguan Di Tian tampaknya membanjiri lampu hijau yang dilepaskan oleh Dubusi. Itu penghancuran naga hitam Di Tian, yang juga merupakan serangan area terkuatnya. Dia jarang menggunakan keterampilan jiwa ini. Setiap kali dia menggunakan keterampilan jiwa ini, dia akan kehilangan umur panjangnya. Meskipun dia sudah hidup lebih dari 800.000 tahun, rasa hormatnya pada hidupnya sendiri masih lebih besar daripada binatang buas-buas lainnya. Saat ini, dia menggunakan keterampilan jiwa ini karena dia sangat marah. Ini menunjukkan tingkat kebenciannya. Lampu hijau Dubusi juga tidak lemah. Mereka disebut perjamuan maut dan keterampilan jiwanya yang ke-8. Setiap garis cahaya hijau dipenuhi dengan racun, dan itu adalah salah satu serangan daerah terkuatnya hijau melawan ungu, perjamuan maut terhadap penghancuran naga hitam. Kedua belah pihak bentrok pada saat ini, gelembung keunguan itu tiba-tiba lemah. Mereka meledak segera setelah menghubungi lampu hijau. Namun, gelembung keunguan berubah menjadi tak terhitung, gelembung yang lebih kecil setelah meledak, dan turun dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Seolah-olah gelembung turun. Lampu hijau juga berubah setelah menghubungi gelembung keunguan. Mereka berubah menjadi pusaran air hijau, dan kekuatan korosif mereka langsung menyebar. Banyak gelembung keunguan kecil dimakan oleh pusaran air hijau ini, tetapi pusaran air juga dengan cepat dihancurkan setelah melahap gelembung-gelembung itu. Ini adalah benturan kekuatan. Tidak ada kekakuan di dalamnya. Lampu hijau dan pusaran air akhirnya padam oleh gelembung keunguan. Masih ada sepertiga dari gelembung keunguan awal yang tersisa, dan mereka terus turun dari langit menuju kota Shrek.
Garis-garis cahaya dilepaskan dari Shrek City untuk menahan gelembung keunguan ini. Itu adalah karya Titol Douluo dari Shrek Academy. Namun, gelembung keunguan terlalu kuat dan mendominasi. Boom yang luar biasa mulai bergema dari setiap sudut kota Shrek. Erangan mulai terdengar dari segala arah. Gelembung keunguan itu berhasil melukai 6 hingga 7 gelar Douluo dengan berbagai tingkat, dan menguras kekuatan mereka. Ini adalah kekuatan Ditian, Raja Naga Mata Emas Hitam, dan Dewa Binatang. Di udara, Dubusi juga tampak sangat suram karena dia menderita dampak terbesar. Dia mengerang dan mengangkat dirinya sebelum menyerbu menuju Ditian. Dia sekarang berdiri di hadapan Dewa Binatang. Pada titik ini, bala bantuan tiba. Master jiwa terkuat dari sekte tubuh terbang di depan. Semua dari mereka memiliki setidaknya 7 cincin, dan bahkan ada 8 title Douluo di antara mereka. Itu praktis seluruh kekuatan sekte tubuh. Bantuan yang mereka tawarkan ini sangat kritis. Selain itu, bukan hanya sekte tubuh yang telah tiba. Ada lebih dari 100 tuan jiwa di belakang mereka, dan mereka semua memiliki setidaknya 6 cincin. Di antara mereka, 5 bahkan title Douluo. Ini berarti bahwa ada 13 title Douluo dalam gelombang bala bantuan ini. Selain itu, semua tuan jiwa ini adalah tuan jiwa tingkat atas. Setelah mereka tiba di kota Shrek, mereka dengan cepat menyebar ke 4 dinding. Semua Douluo berjudul naik ke langit dan menyaksikan tubuh Douluo melawan Dewa Binatang. Salah satu Douluo bertitel tiba di depan Tetua Xuan. Tetua Xuan, aku harap kita belum terlambat. Tetua Xuan mengenali orang ini. Dia adalah tubuh emas Douluo dari sekte tubuh, dan jiwa bela dirinya adalah belalainya. Kultivasinya sangat tinggi. Dia adalah Douluo Transenden peringkat 96. Di sekte tubuh, ia hanya kalah dengan tubuh Douluo Dubusi. All Jin, kalian semua datang tepat pada waktunya. Jika kamu terlambat, kami tidak akan bisa menahannya lagi. Kami benar-benar berutang budi padamu. Tetua Xuan tertawa terbahak-bahak. Golden Douluo Jinpeng menjawab, baiklah, jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang bantuan, kamu tidak perlu berutang apapun kepada kami. Apakah kamu pikir kami datang ke sini dengan sukarela? Sejujurnya, sekte kami tidak cukup dekat bagi kami untuk melakukan ini. Tetua Xuan tertegun, tetapi mengakui, itu benar. Inilah sebabnya aku terkejut melihat kalian semua. Ini, Jinpeng berkata, Akademi Shrek melakukan perbuatan baik dengan menyelamatkan semua orang dari Heavenly Soul Empire yang ditangkap selama turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Mereka yang ditangkap adalah semua talenta muda kerajaan kita. Kita harus membalas budi ini. Bocah itu bernama Huo Yuhao dari akademi kamu yang datang ke ibu kota kami untuk mencari bantuan. Dia segera pergi setelah meninggalkan informasi itu. Namun, mereka yang diselamatkan mengenalinya sebagai orang yang membawa orang ke kota Sunrise untuk melakukan misi penyelamatan. Akibatnya, pemimpin sekte dipanggil oleh Yang Mulia. Setelah diskusi singkat, kami segera bergegas. Karena waktu sangat sempit, kami mengutus orang-orang terbaik kami terlebih dahulu. Akan ada lebih banyak bala bantuan yang tiba di titik selanjutnya. Pasukan kami berada di perbatasan dan mereka tidak dapat menyelesaikannya, tetapi kami masih memiliki 1000 tuan jiwa yang telah dikerahkan. Yuhao, itu Yuhao? Tetua Xuan senang ketika dia mendengar bahwa Huo Yuhao adalah orang yang mencari bantuan untuk mereka. Ini berarti bahwa Huo Yuhao masih hidup. Ini adalah berita bagus, dan bala bantuan bahkan tiba tepat waktu. Dengan tubuh sekte dan bantuan kekaisaran jiwa surgawi, Shrek akan dapat bertahan selama beberapa hari bahkan jika tentara binatang buas menyerang kota Shrek dengan sekuat tenaga. Lebih jauh lagi, bisakah jiwa binatang dari Great Stardew Forest menanggung kerugian sebesar itu? Jinpeng terus berbicara, Bintang Luo dan Kerajaan Dowling akan segera menerima sos kamu. Bala bantuan mereka akan tiba paling lama 2 hari. Apa yang terjadi dengan Great Stardew Forest? Mengapa ada gelombang buas lainnya? Bagaimanapun kami akan menerima bahwa kami telah membalas budi setelah ini. Tetua Xuan secara alami tidak berdiri pada upacara saat ini. Dia mengangguk dan menjawab, baiklah. Terima kasih banyak. Ini adalah karma. Shrek Academy telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan para sandera dari 3 kekaisaran, dan sekarang mereka membalas budi Shrek. Tidak heran tubuh sekte ada di sini. Mereka datang ke sini karena kekaisaran jiwa surgawi. Saat ini, sekte tubuh adalah sekte yang bertugas melindungi kekaisaran jiwa surgawi, dan mereka berbagi hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran.
Tentu saja, bantuan tepat waktu Kekaisaran Jiwa Surgawi untuk Akademi Shrek juga merupakan upaya bagi mereka untuk masuk ke buku-buku bagus Akademi Shrek. Sampai batas tertentu, Akademi Shrek terletak di wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan sebagian besar siswanya juga berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Banyak siswa yang meninggalkan Shrek mengambil posisi senior di Heavenly Soul Empire. Keluarga kekaisaran-kekaisaran yang memutuskan untuk mengirim bantuan ke Akademi Shrek tidak diragukan lagi cara mengekspresikan niat baik mereka, dan upaya untuk menarik Akademi Shrek ke pihak mereka. Mereka membunuh 2 burung dengan 1 batu. Yang paling penting adalah Huo Yuhao berhasil mengirimkan informasi tepat waktu. Dia jelas menduga bahwa akan ada semacam reaksi oleh Great Star Doe Forest. Namun, jika gelombang binatang itu tidak tiba, Tetua Xuan menghela nafas dalam hatinya. Itu akan menjadi cerita tentang bocah lelaki yang menangis serigala. Tentu saja, itu masih lebih baik dari ini. Paling-paling, mereka akan terus sebagai musuh dengan sekte tubuh. Apakah Ditian gila? Suara Tetua MU tiba-tiba terdengar di samping Tetua Xuan. Tetua Xuan dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tubuh Ditian dengan api keunguan yang dalam. Dia bertindak seolah ingin menembus langit dengan setiap serangan, dan Dubusi terpaksa mundur. Sepertinya Dubusi tidak tahan lagi. Aura agung Ditian sangat luar biasa. Suara Tetua Xuan pecah ketika dia bertanya, apakah dia membakar energi hidupnya sendiri? Tetua MU menjawab, tidak, dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Dia jelas telah menemukan bala bantuan kami, dan berencana menggunakan kekuatannya untuk membalikan keadaan. Jika Dubusi tidak bisa menanganinya lagi, mari kita ganti dia. Kita perlu mengendalikan Ditian dengan segala cara. Kami tidak perlu takut pada mereka dalam waktu 2 hari ketika semua bala bantuan kami tiba. Kombinasi dari semua penguasa jiwa elit dan tentara dari 3 kekaisaran harus cukup untuk menekan semua binatang jiwa dari Great Star Doe Forest. Bam! Sebelum Tetua MU dan Tetua Xuan bisa naik ke langit, ledakan-ledakan terdengar di atas mereka. Dubusi dipukul dari langit. Tubuhnya berkedip dengan sambaran petir ungu, dan dia memuntahkan darah. Ditian juga memiliki beberapa luka di tubuhnya. Dia rela disakiti untuk melakukan pukulan telak pada Dubusi. Mereka semua harus mati. Kita harus membalaskan dendam Kaisar Binatang dan semua binatang jiwa. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku harus memusnahkan mereka semua. Suara Ditian menggema di seluruh kota. Dia mengintip ke langit dan meraung marah, sementara api ungu di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi emas keunguan. Ekspresi Tetua Xuan dan Tetua MU berubah. Diberikan kultivasi Ditian selama 800.000 tahun, Shrek pasti menderita banyak korban jiwa bahkan jika sekte tubuh ada di sini untuk memperkuat mereka. Bahkan mungkin saja kota itu akan dihancurkan, dan semua orang akan dimusnahkan. Bagaimanapun, masih ada 100.000 jiwa buas di luar kota. Ditian, jangan kamu berani. Jika kamu berani menghancurkan Shrek, aku akan menghentikan warisan hutan Great Star Doe agar tidak diturunkan. Pada titik ini, niat spiritual yang kuat tiba-tiba ditransmisikan dari tembok kota selatan kota Shrek. Niat spiritual ini segera menyebar ke seluruh langit di atas kota Shrek. Semua Douluo berjudul bisa mendengarnya dengan jelas, seperti halnya Ditian. Setelah ini, sosok yang memancarkan cahaya keemasan perlahan-lahan melayang di atas tembok kota selatan. Di belakangnya, proyeksi mawar emas perlahan-lahan mengungkapkan dirinya. Itu memiliki penampilan Kaisar Binatang, singa emas bermata 3. Yu Hao? Tetua MU dan Tetua Xuan berseru pada saat yang sama. Niat spiritual yang bersinar dan orang yang naik ke langit memang Huo Yu Hao. Saat ini, 7 cincin jiwanya bersinar. Mereka putih, ungu, hitam, mawar emas, dan merah. Semua orang dikejutkan oleh warna aneh cincin jiwanya. Ketika dia naik ke langit, beberapa sosok melompat satu demi satu dan mengikutinya. Yan Xiaoze, Cai Mei Er, Xianlin Er, dan yang lainnya melindunginya di tengah. Di antara mereka, Xianlin Er adalah yang pertama menyadari bahwa Huo Yu Hao telah kembali. Hanya dia yang bisa menebak bahwa pasukan mayat hidup yang telah memberikan pukulan besar kepada pasukan makhluk buas jiwa dan membeli waktu untuk Shrek ada hubungannya dengan dia. Xianlin Er melotot marah ketika dia berteriak, "Yu Hao, jangan main-main. Bagaimana kamu bisa ikut campur dalam pertarungan kelas atas ini?" Huo Yu Hao memandangnya dan menarik nafas panjang sebelum berkata, "Din Xian, semuanya dimulai karena aku. Aku tidak bisa menonton karena Shrek dilenyapkan. Percayalah,
Aku bisa menyelesaikan ini. Tidak. Xian Lin Er berteriak dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Namun, halo aneh tiba-tiba menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Xian Lin Er, Yan Xiaoze, dan Chai Meier merasa sedikit pusing karena mereka tertangkap basah, dan semua yang ada di depan mata mereka memutih. Meskipun mereka dikeringkan, Xian Lin Er dan Yan Xiaoze adalah duo transenden. Namun, mereka sejenak kehilangan kesadaran. Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatannya saat ia terbang ke langit. Proyeksi di belakangnya juga menjadi lebih material. Di dahinya, Eye of Destiny-nya terbuka, dan undulasi spiritual yang besar terbuka ke arah Ditian. Cahaya mawar emas mulai membakar tubuhnya. Membandingkan api emas keunguan dari tubuh Ditian dengan cahaya di tubuh Huo Yuhao seperti membandingkan bulan purnama dengan kunang-kunang. Namun, ruang di sekitar Huo Yuhao mulai sedikit terdistorsi ketika lampu emas merah ini mulai menyala. Di kejauhan, tentara binatang jiwa yang diam mulai menangis dalam ratapan. Nyala api di tubuh Ditian tiba-tiba membeku, dan dia mulai di Huo Yuhao dengan mata emasnya. Raungan marahnya berubah menjadi kejutan. Kamu yang membuat Kaisar Beast persembahan. Itu kamu. Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menjawab, ya, ini aku. Qiwer mengorbankan dirinya untuk aku dan berubah menjadi cincin jiwa keenam aku. Aku juga menggabungkan kemampuannya sebagai kaisar binatang ke dalam diri aku. Kamu harus tahu bahwa singa emas bermata tiga membawa seluruh nasib hutan bintang besar Dou. Sementara Qiwer sudah mati, warisan kaisar binatang masih ada di sini, bersamaku. Eye of Destiny-nya juga bersamaku. Jika aku mati, kekuatan takdir ini akan hancur total, yang berarti takdir Great Star Dou Forest juga akan hancur. Kamu harus tahu hasil apa yang akan dihasilkan. Konyol. Ditian meraung dan meraih ke depan dengan cakarnya. Proyeksi cakar keunguan emas yang kuat dicapai untuk Huo Yuhao. Tetua Xuan, Tetua MU dan berbagai tetua dari Akademi Shrek dibebankan ke langit pada saat yang sama, berusaha menyelamatkannya. Namun, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak pada saat ini, tidak ada yang datang. Niat spiritual yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya, dan semua orang merasakan semangat mereka bergetar. Meskipun kultivasi mereka lebih kuat daripada miliknya, mereka masih bisa berhenti di udara. Serangan Ditian sangat cepat. Dalam sekejap, cakar naga emas keunguannya telah mendarat di Huo Yuhao. Dia telah menangkap Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao tidak menolak sama sekali. Ada ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli tentang binatang buas nomor satu yang ada di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan mendorong dadanya. Hanya ada ekspresi lega dan sombong di wajahnya. Saat cakar naga emas keunguan Ditian mendarat di tubuh Huo Yuhao, kekuatan mengerikan ditransmisikan ke dalam tubuhnya, dan api mawar emas padam. Ini adalah kekuatan Ditian. Bahkan Kaisar Binatang Wang Qiuer tidak bisa melakukan apa-apa ketika Huo Yuhao menyulut laut spiritualnya. Namun, Ditian berhasil menghentikannya dengan mudah. Ya, Huo Yuhao telah menyulut laut rohaninya sendiri ketika ia mencoba membebaskan diri dari Xian Lin Er dan Yan Xiaoze sebelumnya. Kalau tidak mungkin dia bisa menakuti begitu banyak titlet Douluo dengan ledakan spiritualnya tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya. Saat ini, laut spiritualnya yang terbakar telah padam. Saat Ditian menarik kembali cakarnya, Huo Yuhao juga dibawa ke depannya. Huo Yuhao bahkan tidak setinggi mata emas Ditian. Dia tampak sangat kecil di depan Ditian. Bajingan. Kamu adalah orang yang merayu Kaisar Beast dan membuatnya mengorbankan dirinya sebagai pengorbanan untuk kamu. Apakah kamu tidak percaya bahwa aku memiliki banyak cara untuk menyiksa kamu dan membuat hidup kamu lebih buruk daripada mati? Tekanan mengerikan yang datang darinya menyebabkan ruang di sekitar Huo Yuhao mulai retak. Kekuatan hisab besar yang datang dari Ditian bahkan mengancam akan menarik roh Huo Yuhao keluar. Dia mulai merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh dan rohnya. Namun, Huo Yuhao telah mengalami banyak rasa sakit sebelumnya. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh Ditian padanya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit luar biasa yang dideritanya ketika ia menyatu dengan permaisuri es. Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dideritanya ketika dia mengkonsumsi air dari Sun Spring Terik untuk Wang Dong'er. Adapun rasa sakit yang dia rasakan dalam rohnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan rasa sakit menonton Wang Dong'er tidur nyenyak, dan melihat Wang Qiuer mengorbankan dirinya untuknya? Huo Yuhao sangat tenang. Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan menyebabkan butir-butir keringat mengalir di dahinya. Namun, wajahnya masih dipenuhi dengan kesombongan saat Ditian meraihnya.
Dia tidak menangis kesakitan, dan dia tidak akan memohon belas kasihan. Dia hanya menatap Ditian dengan tenang. Itu seperti kematian yang bisa datang kapan saja, tidak ada artinya baginya. Melihat Huo Yuhao dengan sukarela mendarat di tangan Ditian, Tetua Xuan sangat geram, dan berteriak dengan marah ke langit, "Ditian, aku bersumpah pada statusku sebagai Hallmaster Pavilion Dewa Laut yang akan sepenuhnya aku hancurkan semua jiwa binatang di hutan bintang besar Dou jika kau berani menyakitinya." Ya, gelombang binatang buas mungkin datang karena Huo Yuhao. Namun, berapa banyak kontribusi Huo Yuhao ke akademi selama tahun-tahun ini? Dia telah menciptakan roh, yang belum pernah ada sebelumnya, dan memainkan peran besar dalam membantu Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek berkembang. Dia, BIBI, dan yang lainnya telah mendirikan sekte Tang, dan membantu akademi mencapai kejayaan tertinggi dalam 2 turnamen Akademi Master Jiwa Canggih Continental Elite sebelumnya. Dia juga merupakan pewaris Pavilion Dewa Laut, yang dipilih secara pribadi oleh Tetua MU. Dia memiliki jiwa bela diri ultimate, dan merupakan kebanggaan Akademi Shrek. Dia bahkan telah memimpin sekte Tang untuk menyelamatkan hampir semua sandera yang telah dipenjara oleh Kekaisaran Sun Moon. Itu adalah kecelakaan bahwa Kaisar Binatang telah mengorbankan dirinya untuknya. Bencana yang turun ke Shrek ini hanyalah takdir. Tepat saat malapetaka ini akan dilepaskan sepenuhnya ke Shrek, dia muncul sekali lagi, dan bersedia mengorbankan dirinya untuk mengatasi musibah ini. Bagaimana Tetua Xuan menyaksikannya mati tanpa melakukan apa-apa? Ditian dengan dingin menjawab, "Aku tidak pernah bermaksud untuk membiarkan Shrek pergi. Aku akan membunuh kalian semua. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk mengubah seluruh hutan Great Star Dou menjadi mayat. Aku bisa melakukan itu." Huo Yuhao tiba-tiba berkata dengan dingin. Bahkan di bawah tekanan Ditian, dia masih mentolerir rasa sakit yang menyiksa, dan niat spiritual ini masih akurat masuk ke pikiran Ditian. "Aku memiliki warisan pengorbanan Kaisar Binatang. Aku sekarang mengendalikan kekuatan takdir yang pernah ia kendalikan. Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu atau memutuskan nasibmu. Namun, aku setidaknya bisa memutuskan nasib aku sendiri. Aku bisa mengakhiri takdirku sendiri dengan sebuah pikiran, dan mati begitu saja. Ketika itu terjadi, aku akan mengakhiri nasib Great Star Dou Forest juga. Beast God, apakah kamu percaya pada takdir?" Huo Yuhao mengucapkan kalimat terakhir kata demi kata. Setiap kata yang dia katakan dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. "Apakah kamu mengancamku?" Ditian meraung marah. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, "Kamu bisa mengatakannya. Jika Shrek dihancurkan, Great Star Dou Forest akan mengikutinya. Sebagai Dewa Binatang, bukankah kamu akan memikirkan subyekmu?" Ditian dengan marah berkata, "Kota Shrek telah merugikan rakyatku selama bertahun-tahun. Perseteruan darah ini hanya bisa dicuci bersih dengan darah manusia." Huo Yuhao membentak, "Kalian semua pantas menerimanya. Jika kamu tidak memimpin pasukan binatang buas untuk menyerang kami, kamu tidak akan menderita kerugian besar seperti itu. Namun, kamu masih memiliki setengah dari subjek kamu. Hutan Great Star Dou masih dapat mempertahankan keseimbangan ekologisnya. Mari kita abaikan saja fakta bahwa kematianku akan mengakhiri takdir Great Star Dou Forest. Tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak jiwa binatang di luar kota saat ini yang dapat bertahan setelah kamu menghancurkan Shrek? Akankah ketiga kerajaan di benua Dou Luo melepaskan kalian semua? Bagi mereka, Great Star Dou Forest adalah gudang harta karun yang sangat besar. Bahkan setelah kamu menghancurkan Shrek, hutan masih akan menderita kerugian besar. 3 kerajaan akan menemukan ini kesempatan yang fantastis untuk bergerak di hutan. The Great Star Dou Forest akan hancur jika Shrek dihancurkan. Kamu masih akan memiliki harapan jika kamu mundur sekarang." Ditian tiba-tiba menjadi tenang, dan mata emasnya juga semakin dalam. Dia berhenti meraung, dan berinteraksi dengan Huo Yuhao menggunakan niat rohaninya juga. "Ya, kamu benar. Kehancuran Shrek mungkin mengkatalisasi pemusnahan Great Star Dou Forest. Namun, apakah kamu yakin manusia tidak akan menghancurkan kita, bahkan jika kita mundur sekarang? Kamu salah. Mereka masih akan terus menargetkan kita. Manusia serakah. Ketika hanya ada penguasa jiwa, sejumlah besar cincin jiwa sudah diperlukan. Sekarang ada insinyur jiwa, beberapa master jiwa biasa yang awalnya tidak seharusnya naik ke tingkat yang lebih tinggi juga dapat meningkat melalui beberapa metode khusus. Bahkan jika kualitas cincin jiwa yang mereka butuhkan lebih rendah, mereka masih harus membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa itu. Sekarang setelah Great Star Dou Forest sangat menderita, kita tidak akan bisa melindungi diri kita di masa depan.
Ketika alat jiwa kamu menjadi lebih kuat, akankah ada ruang untuk kelangsungan hidup binatang buas? Sementara pengorbanan kaisar binatang adalah salah satu alasan kita memulai gelombang binatang buas ini, itu bukan satu-satunya alasan. Lebih penting lagi, kami merasa perlu untuk menghentikan evolusi kamu sebelum kami menjadi budak kamu dan dihancurkan. Huo Yuhao terkejut dengan ketenangan di Tian yang tiba-tiba. Dia tidak lagi terdengar gila seperti sebelumnya. Atau mungkin dia benar-benar tidak pernah mengamuk sama sekali. Beast God, aku punya pertanyaan untukmu. Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dia jelas bahwa Ditian akan dapat dengan jelas merasakan undulasi spiritual darinya tidak peduli seberapa kecil mereka. Tanya aku, jawab Ditian. Namun, Huo Yuhao bisa melihat jejak kesepian di mata emasnya yang besar. Huo Yuhao bertanya, kamu adalah raja dari semua binatang, pelindung semua binatang buas dan binatang buas nomor 1, seperti yang dinilai oleh manusia. Namun, kamu harus mengakui bahwa manusia jauh lebih cerdas daripada binatang buas. Apakah aku benar? Ditian menjawab, ya, kamu benar. Kalau tidak, manusia tidak akan dapat berevolusi dari posisi mereka sebagai mangsa menjadi seperti sekarang ini dalam beberapa puluh ribu tahun. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, manusia memang penguasa seluruh benua. Huo Yuhao berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa manusia tidak menyadari ketidakseimbangan yang timbul antara manusia dan binatang buas ketika insinyur jiwa menjadi populer dan jumlah guru jiwa dan insinyur jiwa meningkat? Mungkin sebagian besar ahli jiwa dan insinyur jiwa mengabaikan ini karena minat mereka sendiri, tetapi pasti ada beberapa orang dengan pandangan jauh ke depan yang telah mengenali masalah ini, bukan? Lagi pula, apa gunanya bagi manusia jika binatang buas dihancurkan? Kami akan kehilangan sumber cincin jiwa kami. Jika tidak ada master jiwa di masa depan, profesi ini akan selamanya hilang dari sejarah, kan? Itu akan sangat berbahaya bagi pengembangan guru jiwa dan insinyur jiwa. Setelah terdiam beberapa saat, Ditian berkata, jadi apa? Apakah manusia mampu menghentikan keserakahan para guru jiwa dan insinyur jiwa? Dan berhenti berburu dan membunuh binatang buas? Huo Yuhao menjawab, aku tidak mungkin melakukannya. Setiap makhluk hidup tamak dengan caranya sendiri. Tidak ada yang mau memberikan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Harapan kamu adalah bahwa manusia akan berhenti mengejar cincin jiwa, tetapi itu tidak mungkin. Kami hanya bisa menyelesaikan masalah tentang bunga menggunakan bunga. Ditian tertegun, menggunakan minat? Apakah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini mengenai cincin jiwa? Huo Yuhao menjawab, aku tidak yakin, tetapi kita bisa mencobanya. Bisakah kau rilekskan penindasanmu padaku? Aku tidak akan lari. Kalau tidak, aku tidak akan muncul. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan.